dia rekomendasi backpack buat kalian motoran. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, Narsi Video balik lagi bareng gue, Antonius Rangga. Di video kali ini gue akan bikin video. Gue yang bikin, maksudnya kita akan ngasih video rekomendasi buat teman-teman yang hari-hari itu memang motoran dan kalian butuh tempat untuk bawa barang. Ya, jadi di video kali ini gue akan rekomendasiin backpack yang asik, backpack dan e-book. Ya. Bapak kan jadinya bapak kan. Backpack atau tas ransel buat kalian motoran, beragam harganya ya. Langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke rekomendasi pertama. Yang pertama, gue akan merekomendasikan satu buah tas dari Carbon is Life ya. Jadi seperti namanya, Carbon is Life ya. Tas ini menggunakan serat karbon nih di bagian depannya. Ini beneran serat karbon nih guys ya. Real, Carbon is Life. Karbon real maksudnya ya. Cuman gue nggak tahu gimana caranya. Jadi dia diprosesnya bisa lemes gini ya. Biasanya kan kalau karbon keras gitu. Nah ini enggak, ini bisa lemes ya. Nah tas ini adalah tas ransel, tas backpack, bisa kalian lihat. Terus tempat penyimpanan akan kita coba buka ya. Di dalam sini tadi ya, ini dibuka ada satu lumayan gede, lalu dua di sebelah sini ya. Lalu ada lagi di sini, di depan. Wow, gede guys. Ya, tuh ada slot-slotnya juga. Terus di dalam juga ada resleting lagi ya buat kalian bawa barang. Dan di dalamnya yang main compartmentnya tuh ada slot untuk apa ini namanya? Laptop. Ya ini kayaknya bisa 15 inch masih bisa masuk. Terus dia ada penguncinya juga supaya laptop kalian nggak kabur ya. Dan ini menggunakan ada busa tipis supaya laptop kalian aman. Tuh lumayan gede guys. Ini mungkin sekitar 20 liter kali ya kapasitasnya ya. Tuh. Terus di bagian bawah ini juga ada rain cover. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya pakai tas ini buat motoran, lagi hujan, dia udah dapat rain covernya dan dia ada di bagian resleting bagian bawah sini. Nah, ini bahannya dia nggak waterproof ya. Jadi bahannya kayak bahan apa ini, kanvas ya ngomongnya ya, atau apa ya, bahan tas biasa aja yang kayak gini. Cuman kayaknya kalau misalnya kalian pakai untuk ke kantor gitu atau ngampus, ini masih keren banget menurut gua. Walaupun dia nggak waterproof, tapi semua ini kalian lihat ya, semua resletingnya itu menggunakan resleting waterproof. Jadi kemungkinan rembes tuh kecil lah dari resletingnya. Harusnya masih aman. Walaupun gua nggak menyarankan kalau tas yang non waterproof gini kalian pakai hujan-hujanan, karena biasanya rain cover itu pada akhirnya akan tembus juga gitu ya. Terutama kan rain cover itu cuman nutupin sampai setengah sini doang ya. Bagian sini kan biasanya tetap kena tuh. Nah ini basah terus akhirnya ke dalam gitu ya. Nih kira-kira kalau gue pakai kayak gini lah kurang lebih ya. Cuman sayangnya kalau menurut gue dia nggak ada buat apa ya, buat ini nih ke tengah sini, di tengah sini atau di bagian bawah tuh nggak ada. Jadi dia emang benar-benar kayak tas ransel biasa aja. Padahal kalau misalnya boleh ngasih masukan nih ke Carbon is Life nih, ini dikasih caklekan supaya teman-teman yang naik motor bebannya itu nggak di pundak semua gitu. Jadi bisa di sini ya. Nah ini rekomendasi gue yang pertama, tas backpack dari Carbon is Life. Ini bisa kalian dapatkan harganya 900 ribuan ya. Ini oke, looks-nya juga nggak lebay buat kalian ngantor atau kuliah. Ini masih oke banget. Oke, lanjut ke rekomendasi kedua. Untuk rekomendasi yang kedua, gue ada tas dari Taichi, RS Taichi. Ini tas udah
melanglang buana anak-anak motor banyak banget yang pakai tas ini. Kenapa? Karena tas ini sudah full waterproof ya. Jadi ini tipenya adalah RSB 278 ya, dia kayak gini bentuknya. Simple. Dia cuman ada satu bukaan aja nih di sini. Ya, ini dibuka lalu kalian langsung akan masuk ke kompartemen utamanya. Tuh, ya. Nah, kompartemen utama ini dia di dalamnya tapi nggak ada slot apapun ya guys ya. Ini benar-benar bolong aja. Tuh, full bolong. Cuman slot ini itu sudah full waterproof. Jadi kalau kalian masukin barang ke sini, lalu kalian lipat ya, lipat 2 kali. Terus ini bisa di lock di sini nih. Nah, ini ada locknya. Ada velcro-nya untuk kalian ngelock. Nah, ini udah full waterproof di bagian kompartemen utamanya. Tapi di bagian luarnya itu juga ada kompartemen tambahan kecil. Ya, tuh. Ini lumayan buat kalian naruh barang, cuman menurut gua jangan naruh barang yang gampang jatuh karena ini benar-benar kebuka doang. Terus nutupnya itu cuman dilipat gini dan dilipat gini. Udah, itu doang. Terus di locknya gini. Ya, jadi gua nggak menyarankan untuk kalian naruh barang di bagian depan. Dan dia ada tambahan satu kompartemen di bagian paling depan. Ya, di sini. Tapi ini nggak waterproof ya, buat yang di bagian luar ini nggak waterproof. Jadi kalau kalian mau naruh barang di sini, pastiin barang kalian yang nggak rusak kalau kena air, gitu ya. Nah ini sudah sangat populer di kalangan anak-anak motor tas ini ya, karena simple, terus udah full waterproof, kalian bisa bawa barang. Ini juga lumayan gede, ini 25 liter ya bagian dalamnya. Terus yang enak dari tas ini adalah dia udah ada pengikat di bagian dada. Nih. Dada, dan kalau misalnya kalian mau ngikat di bagian pinggang juga udah ada talinya. Gue sih dulu nyempet pakai tas ini untuk daily, masih oke lah. Untuk kalian bawa barang-barang yang nggak terlalu berat masih oke, masih enak. Ya, kurang lebih. Tuh, looks ya. Nah ini cuman bagusnya adalah dia udah ada strap di bagian depan dan bisa dikencengin. Atau strap di bagian bawah sini. Nah, ini bisa di-adjust ya. Tuh, bisa di-adjust. Jadi buat kalian teman-teman yang naik motor sih ini enak banget. Tuh. Ya, jadi bebannya nggak ditumpu semuanya di pundak. Gitu. Lalu, ini bagian depan sini. Ini juga kalian bisa gantungin atau nyelipin, gantungin sini, lebih ke gantungan. Kalau kalian mau menggantungkan sesuatu, ini bisa juga di bagian depan sini. Ya, tas ini warnanya macam-macam, tapi kebetulan yang ada di sini, yang lagi gue bikin videonya, warnanya black and red. Dia ada tulisan Taichi sebelah sini, terus bagian bawahnya bahannya kasar. Jadi kalau misalnya kalian taruh di tanah gitu, nggak cepat rusak bagian bawahnya. Dan kalian bisa mendapatkan tas ini di harga 1 jutaan aja, ya 1 juta lebih. Kalian udah bisa mendapatkan tas full waterproof, memang didesain untuk motoran dari RS Taichi. Oke, itu dia rekomendasi kedua. Kita akan masuk ke rekomendasi ketiga. Ini dia rekomendasi tas backpack yang ketiga. Ini dari Sharp ya. Dan kelebihannya dari tas ini langsung gue bisa bilang adalah ini juga full waterproof untuk tasnya. Ya, ini full waterproof dan tas ini bisa dijadiin apa ya, tailback atau ya tailback lah ya, bisa ditaruh di bagian belakang motor kayak gini. Dan ini dia bahannya full apa ya, bahannya ini apa ya namanya ya? Taslan, bukan? Gue nggak tahu ya bahannya apa, namanya apa gitu. Cuman memang dia yang bahan emang udah waterproof dari sananya tuh, ya. Tuh. Jadi ini satu bahan aja, nggak ada liner dalamnya. Dan ini udah bahannya sudah full waterproof. Di bagian dalamnya cuman kompartemen aja, satu kompartemen gede.
Ya, ini bisa muat sampai 45 liter totalnya. Lalu di bagian depan ini bisa dibuka, ya, bisa dibuka. Ada flapnya lagi. Ini ada 2 buah kompartemen kecil, ya. Bahannya sama, tapi dia ada resletingnya. Resletingnya waterproof juga. Jadi kemungkinan rembesnya kecil sekali kalau ini. Dan di bagian sini juga ada slot untuk kalau kalian mau bawa barang-barang lainnya. Dan kalau misalnya kalian nggak pede, ini udah ada tutupannya supaya nggak kehujanan. Kalau misalnya kalian lagi pakai jadi tailback, tuh ya. Dan ini sistemnya adalah roll top satu bukaan, ya. Jadi digulung seperlunya kalian, sepenuhnya tas kalian, dan diklip di samping ini, ya. Tuh, jadi ini bisa jadi tas backpack, ya. Backpack juga bisa langsung kalian pakai. Bisa kalian pakai daily juga. Udah ada klip juga di bagian tengahnya sini, ya. Kurang lebih begini bentuknya. Udah dulu, gue setting dulu supaya sesuai. Nah, kurang lebih kayak gini looksnya, ya. Kalau dipakai jadi backpack. Cuman ini kemarin setahu gua tas ini bisa dipakai dijadikan side bag. Ya pokoknya tas di motor lah. Kalian bisa taruh di motor. Caranya gampang. Ini ada sangkutan kaitan gini. Ini kalian copot. Ya, kalian lepas bagian satu, sebelahnya juga kalian lepas. Ya, lalu ini di bagian belakang sini ini ada slotnya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ada slot nih. Ini kalian bisa masukin si yang tadi ke dalam sini. Oke. Nah, udah deh. Ini kalian udah bisa pasang sebagai tas di motor gitu. Jadi ini ada 4 tali. Ini bisa kalian buka tuh, ya. Ini bisa kalian lilit misalnya di behel atau di mana, lalu kalian selipin di sini. Dan ini bisa jadi kayak tailback ataupun apapun lah, bisa kalian bawa di motor gitu. Jadi kalian bisa settle di motornya, kalian bisa pakai ini. Atau kalian misalnya ini juga ada nih, ada 2 buah loop kayak gini di kanan dan kiri. Ini bisa kalian pakai juga untuk ngikat ke motor juga bisa di sini, ya. Jadi helm tas dari Schadt ini tipenya adalah SW45. Ini sangat bisa macam-macam lah gitu dipakainya, ya. Jadi kalian mau pakai sebagai tas ransel bisa, kalian mau pakai sebagai tas buat touring di motor bisa gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel, tergantung kalian butuhnya buat tas apa. Dan tas sekeren ini full waterproof ini kalian bisa dapatkan dengan harga 1 jutaan juga. Nggak nyampe 2 juta kalian udah bisa dapat tas yang bisa dipakai macam-macam kayak gini. Oke, itu tadi rekomendasi backpack motoran ketiga dari gue. Ini dia selanjutnya rekomendasi tas backpack buat motoran keempat, ya. Kalau ini udah masuknya kelasnya ultimate lah kalau menurut gue, ya. Ini tas dari Kriega, ya. Tipenya adalah T18 atau Trail 18. Jadi biasanya dipakai buat teman-teman yang butuh bawa barang untuk misalnya enduro atau touring-touring pendek gitu, atau bukan buat bawa barang yang kayak baju apa segala macam, bukan. Peruntukannya adalah untuk bawa barang-barang yang esensial aja untuk trip-trip pendek gitu. Karena sejatinya Kriega itu punya tas-tas touring yang bisa kalian taruh di motor. Ya, tipenya adalah ada yang US, ada yang OS, ada yang macam-macam. Nah, untuk yang T ini lebih ke barang-barang yang esensial aja. Karena dia sesuai namanya T18, dia juga kapasitasnya hanya 18 liter. Dan dia punya beberapa kompartemen yang pastinya. Yang pertama adalah kompartemen di bagian di belakang, ya, yang paling dekat sama punggung. Nih, bisa dibuka. Nah, tuh. Seperti ini isinya, ya. Ada slotnya di dalam, ada slot 2. Lalu main kompartemennya, ya. Dan dia punya ini kompartemen yang waterproof di bagian dalam.
Ya, gue buka aja. Jadi yang depan ini nggak waterproof ya. Nih ada threadingnya. Dia nggak waterproof. Tapi dia ada kompartemen roll di bagian dalam yang full waterproof. Jadi misalnya ini kalian buat bawa dompet, buat bawa handphone atau apapun, mau kalian taruh di dalam tas di bagian belakang yang gampang ngambilnya, itu dia menyediakan satu buah kompartemen kecil yang full waterproof gitu. Ya, ini bisa kalian roll, kalian lock, dan ini udah waterproof bagian kecil ini aja ya, bagian dalam yang tadi roll. Sedangkan main sininya itu kalau misalnya hujan ya tetap basah. Jadi mungkin kalau kalian mau bawa di sini, bawa untuk minum kali ya, camelback, iya kan? Bisa loh, bisa. Misalnya kalian mau bawa camelback atau kunci-kunci atau apa gitu. Nah, bisa ditaruh di kompartemen bagian belakang. Tapi dia di bagian depan nih yang orange ini dia menyediakan kompartemen yang full waterproof ya. Tuh. Jadi di bagian depan sini full waterproof ya. Nah, ini kayaknya masih bisa laptop 14 inch kayaknya masih masuk kemungkinan. Cuman ngeri juga ya karena dia bagiannya bagian depan. Atau barang-barang lain lah yang misalnya kalian jangan sampai basah lah kasarnya gitu. Atau kalian mungkin kalau bawa alat misalnya kalian mau pergi sehari one day trip buat nginep semalam gitu, mungkin masih bisa pakai tas ini, bawa satu celana, satu baju, satu celana dalam, baju tidur tuh masih bisa di sini. Tapi kayaknya kalau misalnya udah lebih dari situ nggak cukup juga gitu ya. Dan selain itu dia juga punya semacam jaring tambahan di bagian depan sini ya. Nih, yang ini kalian juga bisa bawa barang apapun yang bisa masuk ke dalam sini. Jadi lumayan bisa kepake banget sebenarnya tas ini. Jadi bagian dalam kalian bisa, bagian yang tengah yang full waterproof bisa, atau kalian bawa barang lain. Gue nggak tahu sih helm bisa atau enggak ya, di sini nggak bisa sih kayaknya helm. Enggak, helm nggak bisa. Tapi kalian misalnya jas hujan, kalian taruh sini gitu mungkin, atau mau nge-review helm di hutan misalnya, tuh ya bisa kalian taruh sini, atau apalah gitu yang kalian mau bawa, itu bebas, itu bisa ditaruh di bagian luar ya. Dan yang sebenarnya Kriga itu kalau menurut gua kelebihannya adalah di sistem sini ini. Ini yang istimewa menurut gua ya. Desain ini apa ya istilah bilangnya ya? Desain si apa ini? Apa namanya? Apa sih? Ya inilah ya, desain ininya tuh istimewa. Jadi kalau kalian pakai Kriga, kalian tidak akan merasakan berat atau capek di bagian pundak gitu, karena semuanya akan dibebankan di bagian dada dari si sistem lock ini. Namanya adalah quad lock light. Jadi nih, dan dia udah ada tali buat di pinggang juga kalau kalian perlu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nih, ini gua kasih lihat kalau pakai ya. Nah, ini talinya, harnessnya ini udah akan menyokong beban tas kalian itu ada di bagian dada sini gitu. Jadi kalian nggak akan merasa pegel di bagian pundak. Udah, ini akan selalu ada di sini bebannya ya. Nih, kalau keren sih, warnanya cakep ya, warnanya cakep nih. Kan bisa ada di sini langsung, bebannya hanya akan di topangnya di sini. Jadi kalian kalau misalnya touring nggak akan ngerasa pegel atau capek ya. Dan Kriga T18 ini dijual dengan harga 3 jutaan ya, nggak sampai 4 juta. Kalian bisa dapat tas yang keren kayak gini. Ini cocok sih buat teman-teman yang doyan touring, adventure gitu. Ini cocok banget pakai tas Kriga T18 ini. Ya, itu adalah rekomendasi keempat. Kita masuk ke rekomendasi terakhir dari gua. Kita masuk ke rekomendasi kelima dan terakhir. Ini dia tas Kriga juga ya, masih Kriga juga. Ini adalah
Kriga R30. Ya, ini lebih besar dari yang tadi. Dia sampai 30 liter. Kalian bisa pakai ini sampai, menurut gue sih lumayan, kalian jalan 2 hari, 3 hari gitu, kayaknya masih cukup di sini. Ya, pakai tas ini. Ini tasnya gede banget, dan kalian tapi ini bisa dikecilin sampai kayak gini. Ini form paling kecilnya karena dia ada adjustment di bagian 1 2 3 ya. Nih, tuh 1 2 3. Jadi kalian kalau lagi nggak bawa barang banyak, kalian bisa setipis-tipisnya sampai segini ya. Atau kalau misalnya kalian butuh ruang yang besar, ini bisa kalian longgarin. Kalian bisa sampai lumayan gede lah, segini kurang lebih. Ya, kurang lebih sekitar segini. Dan ini dia di bagian depan ada kompartemen ya, bagian atas di sini. Ini tidak waterproof bagian kompartemen sini. Dan di bagian bawah sini juga ada kompartemen lagi. Ini juga nggak waterproof. Ya. Nah, ini nggak waterproof yang bagian sini. Tuh. Ya. Jadi kalau kalian bawa barang-barang yang nggak rusak kena air, kalian bisa taruh sebelah situ. Tapi kalau kalian butuh, misalnya mau bawa laptop, bawa baju, bawa apa segala macam yang nggak bisa kena air, kalian bisa pakai kompartemen utamanya yang gede banget. Ini settingannya kecil sih, jadinya nggak kelihatan, tapi ini gede banget. Tuh, sampai 30 liter di bagian dalam. Tapi memang dia nggak ada kompartemennya ya, jadi benar-benar satu kompartemen besar aja yang atasnya roll top gini. Jadi begitu kalian pakai, kalian roll gini, udah, ini sudah menjadi tas yang full waterproof. Gue pribadi gue pakai yang ini R30 ya, karena enak banget aja, jadi sesuai aja dengan kebutuhan gue. Bisa bawa barang banyak, bisa bawa barang dikit bisa juga gitu. Dan seperti kriga-kriga yang lain, dia sistem quad latch QUAD LOC ya, quad latch system ini sangat amat nyaman kalau sebagai kalian yang motoran. Karena ya itu lagi, balik lagi bebannya semuanya ditahan di bagian sini. Yang penting ini bisa kalian adjust ya di bagian sini. Dan kalian adjust sampai ngefit di badan. Begitu ini udah ngefit di badan, ini semua akan ditransfer di dada sini. Jadi pundak kalian nggak akan capek ya, karena apalagi kalau misalnya naik motornya yang bongkok gini, semuanya akan bebannya di dada. Dan ini lebih besar dari yang T tadi, jadi area nahannya juga pasti lebih nyaman untuk kalian ya. Ini sih gue rekomendasikan sangat, terutama buat kalian lagi nyari tas backpack yang bisa kalian pakai buat bawa barang-barang pada saat touring. Ini boleh banget Kriga R30. Nah, buat teman-teman yang pengen si Kriga R30 ini, harganya itu ada di 4 jutaan ya. Ya mungkin kayak anjir, tas 4 juta kali gitu. Kalian harus punya dulu, kalian harus nyobain dulu sampai kalian tahu rasanya dan enaknya pakai Kriga R30 ini. Ya. Dah, itu dia 5 rekomendasi backpack buat motoran dari RC Video. Kalau misalnya kalian mau beli atau kalian mau lihat-lihat, mau tanya-tanya, langsung aja di bawah di bagian deskripsi ada lokasi dan kontak seluruh toko RC Moto Garage. Oke? Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. RC Moto Garage, thank you, safety, bye.